Ada sahabat saya, Ustadz Dasat. Mari kita tepuk tangan buat saudara kita terkasih, tepuk tangan. Luar biasa Ustadz ini. Kita tepuk tangan juga untuk Pastor John Bonai, kita tepuk tangan. Saudara tidak boleh pulang dulu, nanti rugi. Sama-sama 1, 2, 3. Nanti kita boleh bangga. Kenapa? Karena di Indonesia baru ada kejadian seperti ini. PKB, Pastor Pendeta Kiai bersatu. Mudah-mudahan acara ini diliput pesan damai dari tanah Papua. Saya senang sekali diangkat oleh Pak Ustadz, Pak Haji Latif, bahwa tidak boleh pernah ada menjanjikan sesuatu. Tidak boleh pernah menaburkan kata-kata kosong yang nantinya kita tidak bisa buat. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam. Ada sukacita? Sudah makan? Ada yang masih lapar? Nanti makan di rumah. Baik semuanya, shalom. Kita siap hati, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Waktu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Jauhkanlah penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya baca untuk kita satu ayat Alkitab ini. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit, shalom. Jemaat. Ulang-ulang. Di sini tidak ada jemaat lagi. Jemaat. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini. Pendeta, kalau manusia mati, jelas. Kalau bukan masuk surga, berarti masuk. Kalau bukan surga, berarti. Tapi kalau ayam mati masuk di mana, pendeta? Saya jadi bingung juga itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di. Kalau dia mati di hutan tetap masuk di periuk. Apapun jawaban kita, jawaban itu sungguh memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan, kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Kalau kita lihat kisah penciptaan, waktu Tuhan cipta ayam cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta semuanya Tuhan cukup berfirman langsung jadi. Tetapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dan karena itu manusia tidak boleh sama dengan Setelah hitung-hitung begitu, baru Tuhan bilang begini, baiklah manusia diciptakan. Lalu dibedakanlah manusia dengan ayam. Hafal. Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Ayam diberi berapa kehidupan? Berapa? Tetapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa kehidupan?
Satu, manusia diberikan tubuh yang hidup. Diberikan apa? Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. 10 tahun lalu dia punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita 10 tahun lalu kita kurus sekali. Sekarang sudah dia ada di sini pakai baju warna mulai baku tuduh sudah. Tapi kalau saudara baru begitu belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa itu apa pendeta? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Akal dan perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Jemaat, ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Betul? Ayam ada otak, tapi tidak. Makanya tidak ada sekolah untuk A. Atau di Jayapura ada sekolah untuk ayam. Karena ayam ada otak, tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati kok tidak? Dia punya nama? Iya, hati ayam, tapi dia tidak pernah pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu. Iya, karena dia bukan ayam. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberikan apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, dan roh yang hidup. Cukup di sini? Belum, Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu artinya apa? Sifat-sifat Allah yang kekal, yang kudus, yang mulia, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu diberikan kepada manusia. Jadilah manusia ciptaan yang sempurna, punya tubuh, jiwa, roh, gambar dan rupa Allah diberikan pada manusia. Setelah jadi ciptaan yang bagus ini, Tuhan Allah bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Engkau yang atur. Dunia mau baik tergantung siapa? Tergantung siapa? Dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat, tolong hafal, tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan apa? Setan harus. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Tolong jawab sekarang. Jemaat. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana, kita yang takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul-betul yakin? Awas dia dengar. Jemaat. Iblis takut otoritas Tuhan yang ada pada kita. Tetapi otoritas ini menjadi rusak karena apa? DOSA. Dibaca. Dibaca. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas.
Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang itu jangan. Ketika dia melangkah melewati batas itu, dia punya nama DOSA, dibaca. Upaya melebihi batas itu yang namanya dosa. Saya pakai satu contoh, jemaat. Ada orang yang biasa minum minuman keras. Di Timor disebut sopi, di Manado disebut cap tikus, di Papua apa? Ada yang datang bawa itu? Dia ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana? Jemaat. Ada yang biasa minum begitu dan tanya saya, pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Oh, pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya tidak perlu kita ketahui, tapi pesan-pesan moralnya boleh kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu kapal itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat dia siram pakai darah babi. Darah apa? Terus orang tanya, Bapak itu dia punya maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki, tadi pakai darah apa? Pakai darah apa? Pakai darah domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Lihat orang yang biasa 2 seloki itu mau masuk kerja kebun 2 seloki dulu. Keluar 2, 3, 4. 2. Kalau berapa seloki? Ketiga. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu. Lebih banyak dia punya tagoyang. Itu belum minum miskin Bapak. Tapi kalau sudah minum dia bilang ambil saja. Taruh kayu palang, ambil. Kalau berapa seloki? 3. Jemaat. Di 3 seloki itu cerita tinggi. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Jemaat, di sini ada suami biasa pukul istri. Dia paham apa? Saya balik saja di pertanyaan. Jemaat, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani kau angkat tangan pulang kena pukul ulang, siapa tanggung jawab? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Darah apa? Babi, permisi, minta maaf. Lihat babi itu, makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, semua di situ habis. Dorang tanya, pendeta, jadi kita berapa seloki? Kau pilih sendiri. Jemaat, minum air susu itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas, tapi coba minum susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa bermasalah, apalagi. Baik, saudara lihat, setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh. Saya bicara hal ini 3 hal terus saya selesai. Ada sahabat saya, Ustadz Dasat. Mari kita tepuk tangan buat saudara kita terkasih, tepuk tangan.
Luar biasa Ustadz ini. Kita tepuk tangan juga untuk Pastor John Bonai. Kita tepuk tangan. Saudara tidak boleh pulang dulu, nanti rugi. Sama-sama 1, 2, 3. Nanti. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Oke, baik. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu melecehkan perempuan. Tuhan bilang, Adam, kenapa kau makan itu buah? Dia bilang, perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah bagi saya. Ini pernyataan yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa kita dia bilang, dia punya tulang itu sapu tulang, dia punya daging itu sapu daging. Jadi kalau dia sakit, saya sakit. Dia susah, saya susah. Kalau dia senang, saya juga senang. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan itu. Jemaat. Kalau hari ini ada laki-laki anggap remeh perempuan, hari ini laki-laki itu memukul perempuan, kalau hari ini yang bapak-bapak kasih sekolah anak laki-laki dan tidak kasih sekolah anak perempuan, maka engkau bermasalah dengan tubuhmu. Jemaat, saya ingat saudara-saudara, ketika saya belum menikah, jadi pendeta di Pulau Selatan NTT, waktu itu saya belum menikah. Waktu karena belum menikah, setiap kali saya cuci pakaian di sumur, jemaat lewat, orang bilang, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak yang tidak betul ini. Dorang kalau ke rumah pastori, pendeta sapu-sapu rumah, dorang bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul. Bapak, kenapa setiap kali kami suruh Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, boleh jawab. Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Kalau pakaian kotor apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring saja yang pakaian kotor di sini, dia pergi kawin di sana dengan harapan ini pakaian bersih. Jemaat, kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu. Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otak tidak betul saja yang rumah kotor di sini bilang, sapi kawin dulu biar rumah bersih. Jemaat, pada akhirnya kalau yang perempuan harus masak, harus cuci, harus timba air, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tetapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu dulu. Supaya ibu-ibu ada kesempatan sisir-sisir dia berambut sedikit. Oke, itu pertama. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa, waktu itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Apa maksudnya? Jemaat, dulu itu Adam dengan Hawa itu telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita punya sekarang ini semua pakai pakaian mahal-mahal, bayar berkali-kali, tapi masalah banyak sekali. Betul? Kenapa? Karena bagian-bagian tubuh tertentu jadi masalah baru. Contoh, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Saya protes itu. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, saudara-saudara, ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa.
Saudara pakai pemutih maaf saja, itu di wajah, turun ke bawah dia hitam lagi, jadi gelisah nanti. Terima dulu kita punya hidup ini, terima dulu. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama, 1, 2, 3. Coba saudara lihat semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan. Seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari kita yang rambut keriting. Saya marah itu. Saya kasih tahu banyak jemaat. Yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu sebenarnya bukan yang rambut lurus. Yang rambut keriting itu yang paling menikmati itu. Rambut lurus itu kalau kita belai tidak terlalu enak lah. Tidak terlalu enak lah. Kita taruh tangan begini terus kita bilang, sayang, itu tidak baik. Sayang, tidak pas itu. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang, lebih. Tepuk tangan dulu. Sama-sama menyanyi. Hitam kulit. Siapa? Aku Papua. Sebentar pun menyanyi, cukup. Jemaat, kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari orang kulit hitam, minta maaf, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Karena menjadi Timur, menjadi Papua, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi manapun, kita tidak pernah meminta. Tuhan menjadikan kita. Amin. Waktu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Eropa atau Timur? Tuhan tidak tanya. Langsung jadi. Orang yang tidak mampu menerima dirinya akan melecehkan kemanusiaan. Di sini ada orang tua. Orang tua. Banyak orang tua harus bertobat. Kenapa? Kalau pendeta tanya, Bapak, anak ada berapa? Kita punya anak ada 4 orang pendeta. Terus orang kerja di mana? Puji Tuhan pendeta, anak ada 4 orang. Yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sudah jadi manusia berapa? Nah yang 1 itu apa? Yang 1 itu apa? Jadi saudara lihat, orang yang tubuhnya terkontaminasi dosa, dia melecehkan kemanusiaan. Tidak mungkin ada damai di dalam hidupnya. Tidak akan damai di dalam keluarganya. Tidak akan ada damai di kota di mana dia tinggal. Tidak akan. Karena dia melecehkan tubuhnya. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa. Perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang antara akal dan perasaan, puncaknya Kain tega sekali membunuh adiknya. Membunuh adiknya. Di tempat di mana di padang itu kakak adik mesti berbagi. Mesti menikmati alam. Mesti menimba kekayaan alam yang luar biasa. Justru di alam itu, karena perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang, dia membunuh adiknya sendiri tanpa kenal ini saudara atau bukan. Orang yang suka bertengkar berkelahi itu ada masalah pada perjumpaan akal dan perasaannya. Jemaat, di sini hubungan kakak adik aman, orang tua anak aman, ipar-ipar aman. Tidak ada bakalai-bakalai. Ada. Jemaat. Orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah di sini. Coba sebut dia punya nama. Orang tukang tersinggung itu, orang lain yang bikin status dia yang tersinggung.
Di Jayapura ada begitu. Ada begitu. Orang bikin status lain, dia yang tersinggung. Lantas dipengaruhi orang lain untuk benci orang lain. Di sini ada. Dia mau maju calon kepala daerah. Jangan ngomong lah. Jadi masalah nanti. Anak muda. Anak muda. Kamu punya jiwa yang baik itu menolong untuk damai di sini. Damai itu penting. Orang kalau tidak ada damai bermasalah dengan dirinya, bermasalah dengan orang lain, dan bermasalah dengan Tuhan. Jemaat, saya mau bilang pada saudara, kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi. Itu tidak usah ke gereja, tapi dia tahu kalau Pak tolong saya tolong kembali Pak, manusiawi. Tapi kalau engkau membalas kejahatan dengan kebaikan, Tuhan Yesus mengatakan ada karakter ilahi di dalam dirimu. Kalau balas jahat dengan jahat itu karakter. Kalau balas baik dengan baik itu karakter. Tapi kalau balas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter apa? Karakter apa? Nilai-nilai perlu kita tanam. Anak muda, kami yang tua-tua ini, kami punya lagu itu berkarakter, realistis. Gereja tua, masihkah kau ingat? Itu lagu kita pergi di gereja, baku lihat lama-lama suka nikah. Mantap. Yang kamu punya sekarang ini bermasalah. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya itu. Kamu lukai. Lihat, coba kau pikir. Apa? Memang tidak ada, kamu saja mau bikin begitu. Dia pun lanjutan mengerikan. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang ada dengan orang lain, kamu setia baru mau tunggu jandamu begitu. Kasih perjumpaan yang baik. Oke, ketiga terakhir. Jiwa yang terkontaminasi dosa, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah tanya, Adam, kenapa kamu di mana? Tuhan Allah tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? Nah, sudah tahu kenapa tanya-tanya? Tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kamu di mana? Sebuah pertanggungjawaban. Dia mengirim pesan, kenapa engkau memutuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan tanya Adam, bukan karena Tuhan tidak tahu. Adam, untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu dia mati. Itu dia. Kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu makan? Dorang dua baku tuduh Tuhan. Kamu dua sini. Datang Tuhan kasih makan. Tuhan kasih pakai. Tapi Tuhan bilang, keluarlah dari taman. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus itu berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini aku membawa kamu masuk ke dalam inti kehidupan. Jadi inti kehidupan bukan pada makanan. Bukan pada pakaian, walaupun kita membutuhkannya. Untuk apa hidup kaya raya, badan besar-besar, dapat uang banyak-banyak, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik?
Badan bagus-bagus, hidup kaya raya, bagus-bagus, mati masuk neraka. Susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu, badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Kita saja yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan langsung lupa Tuhan. Baru kasih dia punya kulit lebih putih sedikit dari dia punya tetangga. Sombong sekali. Dulu belum ada kios, berdoa-berdoa minta Tuhan buat kasih dia kios satu. Sudah ada kios, hari Minggu tidak pernah pergi gereja lagi. Di Papua ada. Dia paham apa? Baik, jemaat. Saudara lihat sekarang, tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam, karena ayam hanya punya berapa kehidupan, sementara manusia punya berapa kehidupan. Karena itu Allah berkenan turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Karena itu seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Dan kita menjadi ciptaan baru yang baik. Amin. Jemaat, dengar saya bilang, dengar. Cari Tuhan jangan hanya untuk sembuh dari kesehatan. Tuhan datang ke dunia bukan sekedar bikin orang sakit jadi sembuh. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabuk itu dia mabuk dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit dia mabuk ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang kena embun sedikit pulang supilek Bapak. Jemaat, cari Tuhan jangan sekedar hanya untuk kaya. Tuhan datang bukan untuk bikin manusia miskin jadi kaya, walaupun bisa dia lakukan itu. Jemaat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Betul. Itu koruptor dong, itu kaya-kaya semua. Rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dia punya rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu untuk ikut gereja saja pakai tanya yang jual bilang, "Abang, bisa bayar 6 kali?" Kalau begitu cari Tuhan untuk apa? Kalimat Yesus ini menjadi penting. Ikut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di. Kekayaan kehormatan di. Umur panjang di. Jabatan di. Istri di. Jemaat. Ustadz sudah datang. 2 hal terakhir saya mau bilang kepada saudara. Jangan bertengkar, jangan berkelahi tagal pilkada. Kenapa? Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Periode 2024-2029 Tuhan sudah tahu dan dia sudah tetapkan. Hanya karena kita belum tahu, kita masih penasaran, makanya ada partai ini, ada partai ini, ada tim sukses ini, ada tim sukses ini. Jangan bertengkar hanya karena itu, karena Tuhan sudah tetapkan untuk mereka. Amin. Kedua, penutup. Saya punya video satu beredar luas ketika saya ingat. Tahun 2009 ini saya ketua Panwaslu ini. Saya begini ketua Panwaslu ini. Saya juga heran itu. Datang 1-2 caleg dia tanya saya, "Pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak?" Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Dia bilang, "Kenapa pendeta terlalu yakin?" Bapak, saya minta Bapak untuk jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kita semua, saya yakin tidak jadi, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia cari saya, dia bilang, "Pendeta, yo, ternyata pendeta mulut panas betul." Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Bapak yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara kecil.
Alkitab bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerah itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan sudah mau pemilu baru datang kasih tahu saya bilang, kita dua saudara. Oh, saudara apa muka beda? Oke, jemaat. Sekali lagi sambil Ustadz Asad mempersiapkan diri, teman-teman kita dari Muslim akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan bagi kita semua. Kita beri tepuk tangan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu sekali supaya firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Papua penuh dengan kemuliaan. Biarlah tanah Papua penuh dengan perdamaian. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang di tempat ini. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, lebih baik kau nonton drama Korea. Tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, acara politik saja itu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda kau lagi. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi Bapak Ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Ya bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang HP-nya. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang teriak? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kaum muslimin muslimat yang hadir di tempat ini, saya mau lihat ada muslim enggak di tempat ini? Ada Islam tidak di tempat ini? Saya mau lihat, kalau begitu kita salawat bareng-bareng, bisa? Ayo, nyalakan lampu blis HP-nya. Lampu blis HP-nya, ayo kita nyalakan sambil salawat. Ayo, siapa? Saya mau lihat, ada muslim enggak di sini? Ayo, kita nyalakan lampu blisnya, kita salawat bareng-bareng. Yuk, yang di belakang saya, yang di depan saya. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo, salatullah, salah. Keras. Ala toha rasulillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri
ya Allah. Sekali lagi. Salatullah salam. Keras. Ala toha. Ya di belakang ada suaranya. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Terima kasih. Ternyata banyak sekali. Alhamdulillah. Simpan kembali HP-nya. Simpan kembali. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, tokoh-tokoh agama, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan para pejabat sipil militer yang ada di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Ibu-ibu, Nabi pernah tanya, kamu tahu enggak siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Sahabat menjawab, yang tidak sholat ya Rasul. Oh, dia sholat, bagus sholat 5 waktunya. Yang tidak puasa ya Rasulullah. Nabi katakan puasa Ramadannya bagus, Senin Kamisnya pun kadangkala ada. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, zakat harta, zakat fitrahnya dia keluarkan. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji, bahkan kadangkala dia pergi umroh. Sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Nah dia puasa, dia haji, dia sholat, dia zakat, kok bisa bangkrut? Nabi menjawab, mereka yang bangkrut adalah jarusu wahatiur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan ia memutuskan tali persaudaraan. Semua sahabat heran, bagaimana caranya bangkrut? Nah bagus sembahyangnya, bagus puasanya, dia haji, dia bayar zakat. Kata Nabi, betul, hablu minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada manusia rusak. Di kompleks tidak ada yang senang. Begitu dia setor sholatnya, ya Allah ini sholatku. Nabi jelaskan, ketika dia setor sholatnya, datang tetangganya. Tunggu dulu Tuhan, saya pernah ikut pilkada sama-sama di Jayapura. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya kalah. Allah berfirman, ya kalau begitu ambil sholatnya 30 tahun. Habis sudah sholatnya itu 30 tahun, dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya anakku yang keriting bukan anaknya suamiku, karena suamiku lurus rambutnya. Gara-gara fitnahnya, saya diusir dari komplek. Saya minta keadilan ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja puasanya 30 tahun. Ibu-ibu, Bu, sudah habis sholatnya 30 tahun. Habis puasanya 30 tahun. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu. Saya pernah tetangga itu di Papua. Dia serobot tanahku 1 meter. Saya mau lapor polisi, tamannya polisi. Dia serobot pagar saya. Dia ambil tanahku 1 meter. Akhirnya apa? Setiap hujan di kampung saya pasti banjir rumahku. Kenapa? Karena tidak ada lagi got. Kelakuannya ini orang. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis sholat, habis puasa, habis haji. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan. Saya pernah satu kantor di kantor gubernur. Dia fitnah saya. Katanya saya korupsi. Saya punya mobil 2. Gaji saya tidak cukup beli mobil. Dia lupa kalau saya jual tanah kampung saya di Sulawesi Selatan. Gara-gara fitnahnya, saya dipecat dari kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya, saya dinonjobkan. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja hajinya. Caput nih puasana. Habis puasa, habis sholat, habis haji, habis zakat. Masih ada yang datang keberatan. Ya Allah saya juga pernah disakiti itu orang. Lalu ini orang yang tadi bagus hubungannya kepada Allah. Dia bilang, ya Allah bagaimana lagi caranya ini kasihan. Nah habis mini amalku, tidak ada yang sudah kubayarkan ini. Allah lalu berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Inilah yang bangkrut. Itulah sebabnya kita orang Islam
setiap Jumat kita dengar ayat ini. Kita bagi orang Islam lelaki setiap Jumat ke masjid pasti mendengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Saudaraku, Nabi menjelaskan kalau kita berbicara konsep persaudaraan, kita berbicara tentang kerukunan, kita berbicara tentang ukhuwah persaudaraan. Nabi jelaskan, umatku itu seperti badan ini. Kalau saya mau lebih luas lagi, orang yang ada di Jayapura ini seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Yang satu sakit, yang lain pasti ikut merasakan. Contohnya, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diperintah kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Iya kan? Contoh lagi. Anak muda malam minggu pergi rumah ceweknya. Dengar kau ini cewek. Jangan kau juga terlalu lama mau dipacari. Dipacari 3 tahun modal stiker lope-lope. Nenek jabe. Baru lope-lope kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Motor saja dicicil 1 tahun lunas mi. Kamu dipacari 3 tahun tidak diberikan lamar-lamar. Datanglah cowoknya pergi menyatakan cinta malam-malam. Tahan tuh kakinya. Cek. Kenapa mic-nya? Tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kaki, otomatis badan bereaksi. Reaksi pertama apa? Mulut. Padahal kakinya itu tahan tuh, mulut bereaksi. Langkah berikutnya, mata mencari. Langkah berikutnya, mulut meniup. Langkah berikutnya, tangan mengusap. Kaki yang tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, cek. Dia bilang mulutnya, rasa kok jalan kok, siapa kok pergi jalan kok terus. Begitulah kita di Papua. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Orang Papua akan berkata, jangan kau singgung saudara kami orang Jawa. Kenapa? Karena dia bukan orang Jawa, tapi dia warga Papua. Orang Papua juga akan berkata, jangan kau hina orang Bugis. Dia memang dari daerah Bugis, tapi lahir dan besar cari nafkah di tanah Papua. Dia saudara kita. Cuma kadangkala yang membuat kita persaudaraan putus ini satu, pilkada. Saudaraku, jangan kau percaya janji-janji kampanye. Dia bilang, sama-sama kita orang Bugis. Ini kartu namaku. Kalau ada masalahmu telepon saya 24 jam. Pilih saya, sama-sama orang Bugis. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Jangan percaya. Ada begitu di Papua? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Maka saudaraku, sangat pilkada ini adalah momen berdemokrasi. Cukup tidak demokrasi, maka undang-undang mengatakan pemilu, pilkada adalah pesta demokrasi. Apa itu pesta? Adik-adik remaja, kalau kau dengar kata pesta, apa yang ada di otakmu? Apa? Senang-senang. Begitu dengar pesta perkawinan, pasti ada makan-makan. Tidak ada orang pergi pengantin cemas. Kenapa? Karena dia mau gembira-gembira. Tapi kata teman saya, ada yang cemas Ustadz. Apa? Ketika dia bawa istrinya ada selingkuhannya dalam ruangan. Ayo. Pilkada pesta demokrasi. Saudara-saudara, boleh berbeda pilihan, tapi jangan berpecah belah. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar. Kenapa? Dia mau jadi kepala dinas. Tim sukses saling menyerang, wajar. Pengusaha pendukung saling menyerang, biasa. Kenapa? Karena dia mau dapat proyek. Kalau kau apa mau kau dapat? Hah?
Ingat pemilu 2019? Masih ingat? Masih ingat? Siapa calon presiden yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Melawan siapa? Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Berkamu selesai satu paket. Kamu bertetangga, dari lahir bertetangga, tetanggamu ada masalah kau pinjam beras sama dia, tetanggamu ada kawinan kamu yang tolong dia, tiba-tiba gara-gara pilkada pilpres kamu bermusuhan, itu aslinya beleng-beleng. Biasa berbeda pendapat. Bagi saudara-saudara, silakan coblos jagoanmu, tapi hargai lawanmu. Kepada tim sukses, jangan bodoh-bodohi masyarakat. Jangan jual-jual isu agama. Jangan jual-jual isu lokal, pribumi dan bukan pribumi. Saudaraku, kaum muslimin, kalau ada yang jual-jual agama dalam kampanye, berarti dia tidak layak untuk dipilih. Kalau mau milih imam sholat, jangan pilih pastor, salah. Kalau sholat, kepala daerah, milik kita semua, muslim non-muslim, sama-sama kita warga Papua. Berbeda biasa. Coba dalam Islam. Apapun bahasamu, kalau sudah masuk sholat, perbedaan hilang, kita persaudaraan. Coba mulai dari takbir. Apapun bahasamu, tidak boleh kau pakai bahasa daerahmu. Coba kalau kita sholat pakai bahasa daerah masing-masing. Bayangkan Mikacona sholat di Papua. Yang jadi imam Habaib keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Sidrap, orang Bugis. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Datang orang Makassar, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallah ta'ala lompuah. Datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Datang pula orang Banjar, dia takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir penjual martabak dari Jakarta, dia gak pakai bahasa gaul anak Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Ayo, dalam sholat itu kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh pakai bahasa masing-masing, pakai bahasamu, tapi menghargai perbedaan. Mana buktinya menghargai perbedaan? Coba lihat, kalau kita sholat boleh pakai mazhab, misal takbir Allahu Akbar. Takbir pertama meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Takbir pertama ada model seperti ini. Ada? Ada. Takbir kedua Allahu Akbar. Ada antara dada dengan pusat. Takbir ketiga Allahu Akbar. Ada juga ulama mengajarkan di atas pusat. Takbir keempat Allahu Akbar. Simpan di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Porno lagi nih ibu-ibu. Takbir kelima Allahu Akbar, lurus. Ini umumnya orang Syiah. Ustadz, boleh pakai itu? Boleh. Semua boleh kalau kau pakai. Tapi tidak boleh kau paksa orang ketika kau berbeda. Mentang-mentang kau begini Allahu Akbar, di sampingmu begini kau. Salah kau. Pasti batal sholatmu. Mana yang betul? Betul semua. Silakan mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Silakan. Kalau semua boleh Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau pilkada main dua kaki. Ini kalau pilkada ini main dua kaki, ini yang begini. Saudara-saudara sekalian, pilkada jangan membuat kita rusuh. Coba lagi. Apa yang membuat biasa setelah pilkada?
saudara-saudaraku, mumpung di sini ada calon gubernur, ada calon wakil gubernur, ada calon wali kota, ada calon wakil wali kota. Saya minta saudara-saudara, bapak-bapak yang mau jadi pejabat, jangan serahkan sepenuhnya kepada tim sukses untuk menyapa rakyat. Kalau kau serahkan kepada tim sukses, bisa jadi dia yang sukses, kamu yang gagal. Disuruh bikin baleho 5, 2 hilang, 3 diambil. Disuruh bagi-bagi baju kaos disuruh bikin 1000, 3000 dia bikin, hilang 7000. Lebih baik para calon, kalau kalian mau menyapa rakyat, jangan diwakilkan, datang menyapa. Kalau niatmu menjadi pemimpin karena mengangkat nama baik Tuhan, insya Allah langkah kakimu akan jadi ibadah. Pesan saya berikutnya kepada para calon. Kalau bapak-bapak besok Allah takdirkan tidak menjadi pemenang, jangan bersangka buruk. Saya punya pengalaman. 2014 saya ikut tanding wali kota di Makassar. 10 pasang calon. Kalah Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ini namanya sangka baik. Saya tidak mau dibilang kalah. Ternyata Allah tahu, Das'ad, kau tidak usah jadi pejabat. Andai saja saya menang waktu itu, saya tidak tampil di tempat ini. Andai saja saya menang waktu itu, mungkin bisa jadi saya berakhir dengan KPK karena saya tidak tahu kelola anggaran. Allah sampaikan, Das'ad, tidak usah kau jadi pejabat, lebih baik kau jadi ulama. Andai saja saya menang waktu itu jadi pejabat, datang Kapolres Tabes, siap komandan. Datang Kapolda, siap jenderal. Datang lagi gubernur, siap gubernur. Datang presiden, siapa presiden. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka saudaraku pada calon, usaha maksimal, kampanye, dekati masyarakat. Tapi begitu tidak terpilih, jangan menghasut, terima takdir Allah, itulah yang terbaik. Pak Fakiri, penggagas acara ini sama Pak Pendeta Lipius. Saya bilang kita mesti bikin tabligh akbar, Pak. Selama ini ada doa bersama, dihadirkan semua tokoh-tokoh agama. Tapi sayang tidak ada umat yang datang. Paling yang datang umat Islam saja atau umat Kristiani saja. Yang bagus seluruh tokoh agama hadir bicara, kemudian umatnya bawa masing-masing. Kita pendengarkan konsep tentang damai. Cuma kalau boleh masukan akan datang, mudah-mudahan kami didekatkan dengan jamaah supaya kami ini ulama tidak jauh dari umat. Kalau begini kayak orang bodoh-bodoh, saya lihat ada jitu orang di situ. Coba kalau dia dekat-dekat sini saya bisa tunjuk dia. Bapak saudara-saudara sekalian, pengalaman lagi. Ini biasanya kalau setelah pemilu sukses pencoblosan, coblos pemilihan, tapi setelah pemilu ini kadangkala ada orang yang tidak mau menerima kekalahan. Contoh lagi, saya daftar SMA, selesai SMA saya daftar Akabri waktu itu, ingin jadi penerbang. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Yang kau ketawa ibu, senangnya ini kalau saya pendek. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus, polisi sekarang, pangkatnya AKBP, 2 bunga, pakai songkok merah. Kenapa? Karena dia reserse. Saya lulus jadi ustadz, pakai peci putih. Alhamdulillah dengan peci putih yang saya pakai ini, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saudara-saudaraku para calon, terima selama pemilu pilkada itu berjalan lurus, insya Allah itulah yang Allah kasih yang terbaik. Kemudian pilkada juga ini bisa bergeser sedikit kalau penyelenggaranya tidak jujur. Penyelenggara jangan memihak. Penyelenggara jangan berat sebelah. Coba lihat di PON baru-baru. Ada di PON Aceh itu yang juri ditembuk pak.
Kenapa? Karena melakukan ketidakadilan dalam tinjurinya. Maka penyelenggara pemilu, Panwas, KPU, polisi, tentara, ASN, jangan memihak. Kenapa? Jauh lebih penting kita pelihara persaudaraan. Jauh lebih penting kita jaga kerukunan daripada sekedar mencari pemenang yang kita sokong. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Itulah turunan dari Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Kita contoh tadi, Papua ini ibarat satu mobil. Ada ban, ada bensin, ada setir. Tidak boleh ada bagian satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kapan ada yang merasa lebih hebat dari yang lain, tunggu, mobil itu pasti mogok. Kata bensin, saya yang berpengaruh di mobil ini. Kalau tidak ada saya di mobil ini, tidak jalan ini mobil. Tersinggung rem. Dia bilang, kau kira kau jago? Isi mah kau full tanki, jalan mah kau tidak ada rem. Ibu-ibu naik mobil tidak ada rem, mau kau? Tersinggung juga ban. Dia bilang, kau kira kau jago? Oke, full tanki, remmu bagus, tapi tidak ada banmu. Itulah Papua. Ada jadi bupati, ada wali kota, ada tentara, ada polisi, ada pedagang, ada ASN. Berbeda kita, tapi satu kendaraan membawa Papua menjadi lebih hebat. Mereka Indonesia Barat, mereka boleh bangga dengan gedung-gedung tingginya. Tapi kita boleh bangga kenapa? Karena di Indonesia baru ada kejadian seperti ini. PKB, Pastor Pendeta Kiai bersatu. Mudah-mudahan acara ini diliput. Pesan damai dari tanah Papua. Apa itu lagunya itu orang Papua? Keriting rambut. Apa? Kulitku hitam. Dan Toma kau ketawa kan saya bukan penyanyi. Kalau lagu Omai Rama saya tong kalau lagu Omai Rama. Saya kalau marah istriku, saya menyanyi. Sepeluk dari belakang baru saya menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Masih marah, laku peluk tambah rapat, baru menyanyi lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia mulai senyum-senyum itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena acara masih panjang, saya pesankan sekali satu lagi. Para pemilih, jangan kau terima uang sogo. Ada ayat yang selalu Allah ulang-ulangi dalam Al-Quran. Ibu bapak masih ingat 2019 akhir sampai 2022, masih ingat? Ada penyakit apa ibu? Apa? Covid. Waktu itu selalu diumumkan di masjid, diumumkan di gereja, diumumkan di kantor-kantor pemerintah. Tentara polisi jalan berkampanye, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu masker, jaga jarak, cuci tangan penting. Kenapa? Menghindari Covid. Tapi sekarang tidak ada lagi pengumuman itu. Kenapa? Covid telah kita atasi dengan rajinnya kita vaksin. Tapi ada ayat. Sejak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaca tiap Jumat, sudah lebih 1400 tahun tiap Jumat dibaca ayat ini. Dari lebih 1000 ayat, ayat ini kok Allah pilih selalu dibaca Jumat-Jumat. Pesan moralnya, ayat ini berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa gimik-gimik, bukan takwa pencitraan, bukan takwa pilkada, bukan takwa pilcaleg. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat Allah
baca sampaikan melalui khatib. Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, kau mengaku Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Hai kaum muslimin, umatnya Muhammad, kau mengaku Islam, tapi belum tentu kau bisa bawa matimu dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu di antaranya menerima serangan fajar ketika pilkada akan datang. Ibu-ibu, Bu, saya tanya Ki, kalau terima 300.000 kaya tidak? Terima 300.000 langsung kaya, bisa beli ruko, lunasi utang-utangmu, bisa tidak? Tidak. Bapak-bapak, tolak uang 300.000 langsung miskin tidak? Tidak miskin. Tapi yang pasti, kalau kau terima uang serangan fajar, kalau kau terima uang serangan politik, kalau kau terima serangan pilkada uang itu maknanya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi wali kota, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur, untuk menjadi anggota DPR. Kenapa? Hanya mereka yang kaya yang bisa jadi pejabat. Cintai tanah Papua. Caranya apa Ustadz? Bulan 11 akan datang, jangan kau terima uang serangan fajar. Kalian juga para calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Rakyat juga jangan kau peras calon pemimpinmu. Biar ada orang mau sogok, biar dia mau gelontorkan puluhan miliar, tapi rakyatnya tidak mau disogok, tidak akan jalan uangnya itu. Biar kalian mau terima uang sogok, tapi tidak ada calon pemimpin yang menyebarkan uang, tidak jalan sogok menyogok. Yang jadi masalah, satu mau sogok, satu mau menerima. Akhirnya apa? Terpilih pemimpin yang tidak memikirkan kemajuan negaramu, yang tidak memikirkan kemajuan kampungmu, yang tidak memikirkan kemajuan provinsimu. Kenapa? Karena mereka sudah pikir, saya sudah kasih kau duit. Sebelum saya akhiri, mari sikapi pilkada dengan damai. Karena kalau ribut tanah Papua, bukan kami orang Sulawesi yang akan ribut, bukan kami orang Jawa yang akan merasakan dampaknya. Yang pasti merasakan dampak utamanya adalah orang-orang yang bekerja dan cari nafkah di tanah Papua ini. Karenanya semua kita wajib berkepentingan menjaga kerukunan dan kedamaian. Apapun warna kulitmu, apapun agamamu, apapun sukumu, kita adalah persatuan Indonesia menjaga tanah Papua. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya, semoga Allah merahmati tanah Papua. Memilikannya pemimpin-pemimpin yang hanya takut kepada Tuhannya dan mencintai rakyatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Shalom. Ada hamba Tuhan dengan pilot, dorang dua naik pesawat sampai di tengah-tengah hutan Papua. Hamba Tuhan tanya sama pilot, engkau sudah berapa lama jadi pilot? Lalu dia bilang sudah 15 tahun. Wah, luar biasa. Bukan itu saja, saya sudah kuasai medan Papua. Lalu hamba Tuhan tanya sama dia, kalau kau sudah 15 tahun, sudah kuasai medan Papua, coba sekarang kau kasih mundur pesawat. Itu susah. Tapi pilot juga dia cari ide, bagaimana caranya untuk saya mau uji hamba Tuhan. Lalu dia bilang, hamba sudah berapa lama jadi hamba? 25 tahun. Wih, hebat sekali. Bukan itu saja, saya sudah baca kitab suci itu bolak-balik sudah 10 kali. Wih, hebat sekali. Coba kalau Bapak hamba hebat, Bapak hamba coba doa Bapak kami mulai dari amin.
Jadi mundur ke atas dari amin. Bapak Ibu Saudari-saudara, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 bilang, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu dia bisa ada dalam hati kita semua. Yang pertama adalah tidak boleh ada kesombongan. Merasa diri paling oke, merasa diri paling hebat, merasa diri. Ketika suasana hati itu lagi tidak oke, nanti ujungnya adalah stres. Ujungnya adalah kecewa. Ujungnya adalah kehilangan arah. Disitulah akan melahirkan konflik. Damai sejahtera itu tidak akan ada pada kita. Damai sejahtera itu bicara soal keadaan hati. Hati yang nyaman, pikiran yang nyaman. Damai sejahtera itu soal feeling di dalam hati kita. Yang biasa meruntuhkan itu yang pertama adalah jangan pernah ada merasa diri paling super. Ini harus dihindari untuk menuju pilkada damai ke depan. Hal yang lain yang mesti ada untuk saudara dan saya supaya pilkada ke depan itu, saya senang sekali diangkat oleh Pak Ustadz, Pak Haji Latif, bahwa tidak boleh pernah ada menjanjikan sesuatu. Tidak boleh pernah menaburkan kata-kata kosong yang nantinya kita tidak bisa buat. Karena orang yang mendengar, dia mendengar dengan telinga, tapi dia simpan di dalam hati. Karena itu jangan pernah menjanjikan sesuatu, nanti susah. Untuk mereka yang akan maju ke depan, firman Tuhan bilang katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Kalau kau tidak bisa bikin, jangan kau lempar janji. Karena itu nanti susah untuk saudara dan juga pendukung-pendukung. Damai sejahtera itu tidak bisa akan ada. Karena antara kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan realita tidak connect. Di situ bikin nanti kita semua susah. Baik di tanah Papua, di Indonesia maupun dimanapun. 5 tahun jangan pernah mengacaukan persaudaraan yang sudah ada sekian lama dibangun. Saudara-saudari terkasih, hal yang lain yang bisa saudara dan saya buat adalah kita mengembangkan ruang di dalam hati kita, ruang shalom. Sumber shalom yang sejati itu adalah dari Allah, bukan di uang. Kalau kita lihat pada uang, nanti uang tidak ada, nanti tidak ada damai lagi. Bukan soal jabatan, bukan soal posisi, bukan soal harta. Ini soal keintiman personal kita dengan Allah. Maka setiap saudara-saudari, entah yang akan maju sebagai bupati, atau wali kota, atau gubernur, khususnya di tanah Papua, bangunlah keintiman kepada Allah. Saya senang sekali yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Pendeta Yandi, Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup kita semua. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan sudah tentukan di sana bagaimana kita menjalani itu sambil melihat ke atas. Karena Allah Bapa kita Allahu Akbar, Allah yang maha besar, matanya melihat ke bawah. Karena citra gambar Allah itu ada di bawah, anak-anaknya itu ada di bumi ini. Amin. Amin. Yang keempat, yang bisa saudara dan saya buat, engkau Katolik, engkau Protestan, engkau Islam, engkau Hindu, engkau Buddha, agamamu, agamamu, agamaku adalah agamaku. Jangan bawa soal ini ke dalam pemilu kada. Kita butuh orang siapa yang tepat untuk Papua hari ini dan ke depan. Untuk Indonesia hari ini dan ke depan. Bukan kita butuh orang yang beragama ini atau agama itu. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tabiat, garam dan terang, menjadi garam bagi dunia, menjadi terang bagi dunia. Siapa yang bisa membawa Papua dalam situasi hari ini menuju shalom itu, damai sejahtera itu. Amin. Lihat kiri kanan, bilang kau sudah dengar kah? Kasih tahu dulu.
Satu pace mabuk masuk ke gereja. Dia duduk paling depan begini, hamba Tuhan berkhotbah. Saudara-saudari terkasih jemaat sekalian, setan kadang-kadang duduk di depan. Pas dia duduk di depan, dia tersinggung, dia pindah ke tengah, hamba Tuhan dia cigi lagi. Kadang-kadang juga duduk di tengah. Lalu pace dia tersinggung lagi, dia mundur ke belakang, kadang-kadang juga di belakang. Wih, tadi saya di depan, dia bilang depan. Saya di tengah, dia bilang tengah. Saya di belakang, dia bilang di belakang. Langsung dia jalan keluar, langsung hamba Tuhan cigi. Kadang-kadang juga jalan keluar. Lalu pace dia teriak, kontrol terus. Hari-hari ini nanti ada center class yang bagus sekali. Dorang akan datang ke hamba-hamba Tuhan. Dorang berdoa, minta doa. Dorang akan datang dengan macam-macam cara. Kelihatan suci, kudus sekali, baik sekali. Setelah duduk di sana, nanti dorang lupa. Kasih tahu, kau dengar tuh. Apa yang sekarang engkau lagi usahakan untuk menuju ke depan sana, Tuhan sudah tentukan, kau tinggal jalani saja. Lalu setelah kau sudah duduk, ingat, engkau Papua kah? Engkau non Papua kah? Engkau Katolik? Engkau Protestan, Islam, Hindu, Buddha, kita semua menghirup udara yang sama. Coba tarik nafas, lepas, tarik nafas, tanya sama teman di sebelah, engkau hirup udara warna apa? Udara yang engkau hirup adalah udara yang diberikan oleh saudaramu yang di sebelah engkau. Saya hidup ini karena udara yang saudara hembuskan dan saya hirup itu. Maka tugas kita adalah saling mengasihi dan melayani lebih sungguh. Karena demikianlah yang Allah mau kita lakukan. Amin. Bapak Ibu pernah lihat orang mati, dorang isi di kuburnya atau dalam peti itu dorang kasih ikut dia punya mobil kah? Pernah lihat dia punya motor ikut? Pernah lihat rekeningnya ikut? Pernah lihat handphonenya ikut? Tidak ada nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Nama baik itu lebih penting daripada apapun. Itulah sebabnya tadi saya katakan jangan umbar janji. Jangan melemparkan janji yang nanti kita tidak akan buat. Karena orang melihat muka kita, mereka ingat apa akan kata-kata kita. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, satu hal yang saya mau ngomong di terakhir ini, karena saya rasa kamsu iyo. Rendah hati adalah kunci sukses. Semua hendaklah memiliki kerendahan hati. Danau Sentani itu menjadi danau yang besar oleh karena kerendahan. Dia berada di posisi yang rendah. Maka sungai-sungai yang ada di Siklop ini, di tempat yang tinggi ini, dia mengalir turun lalu kumpul di tempat di mana ada Danau Sentani. Kesuksesan bisa ada hanya oleh karena kerendahan hati yang kita miliki. Pastor, kerendahan hati itu seperti apa? Kita belajarlah dari gergaji. Kita belajar juga dari kapak. Kita belajar juga dari silet. Silet dia tajam tapi dia hanya bisa mencukur rambut atau jenggot. Tapi dia tidak bisa menebang kayu. Kapak dia bisa menebang pohon, tapi dia tidak bisa mencukur rambut atau jenggot kita. Semua orang tajam pada posisinya masing-masing. Saudara-saudari, pada pemilu kada ini, entah yang mau jadi bupati, wali kota, atau gubernur, saling mengakuilah kelebihan orang lain. Beri hormat ketika orang itu hebat. Lalu sadarilah akan kelemahan kita.
Bukan kita saling menyerang karena kita adalah saudara. 5 tahun jangan merusakkan kebersamaan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Jangan saling siku kiri dan kanan. Karena hanya 5 tahun. Jangan merusakkan relasi yang sudah kita bangun. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu pada Papua, karena ku tahu kami rindu pilkada itu damai. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku malam ini. Bapa yang baik, setelah kedua hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman untuk mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepadamu dan membuka ruang hati kami untuk saling mengasihi, agar siapapun yang nanti kami akan pilih, entah bupati, wali kota atau gubernur nanti, adalah orang yang tepat di hadapan Engkau. Dan kami rindu ketika itu semua terlaksana, shalom, damai itu yang kami butuhkan. Bapa, hamba mengangkat tangan, turunkanlah rahmat shalom itu ke dalam hati kami. Semua umat-Mu tanpa beda agama, beda ras, siapapun kami ada di atas negeri ini, sorga kecil yang jatuh ke bumi. Semoga Allah memilih yang tepat, untuk waktu yang tepat, pergumulan yang tepat di tanah Papua ini. Terpujilah nama-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.